Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Yusnidar Situmorang. Saya mengajarkan pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun hari ini kita akan belajar materi yang pertama, yaitu tentang pengertian Islam atau makna Islam. Pengertian Islam. Islam dalam bahasa Arab artinya berserah diri, damai, dan selamat. Definisi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan cara tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya, dan cara turunnya wahyu secara langsung dari Allah dan juga melalui malaikat Jibril. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran tauhid kepada manusia, dan khususnya Nabi Muhammad kepada seluruh alam jin dan manusia. Dan wahyu yang turun dengan berbagai cara, ada yang langsung dan ada juga yang melalui perantara malaikat Jibril. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman kepada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu lah tempat kami kembali. Al-Baqarah 285. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, juga mengajarkan Islam yang diajarkan kepada Bani Israel. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 84 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertakwalah kepadanya, apabila kamu benar-benar orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Allah juga menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, juga mengajarkan Islam kepada Bani Israel. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub dan keturunannya, Isa,
Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. An-Nisa 163. Allah juga menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, juga mengajarkan Islam kepada Bani Israel. Dalam Al-Quran, Al-Imran ayat 53, Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Ketika Isa merasakan kekufuran, mereka berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Sahabat setianya menjawab, kami penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim. Allah juga menurunkan Al-Quran Al-Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mengajarkan Islam. Kepada siapa? Diutusnya kepada seluruh alam jin dan manusia. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir atau nabi penutup bagi nabi-nabi sebelumnya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat 3. Adapun bagian-bagian ajaran Islam. Yang pertama, Islam mengajarkan masalah akidah. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, masalah akhlak. Akidah. Akidah merupakan keyakinan yang kokoh tentang kebenaran rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Rukun Islam adalah keharusan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Yang kedua, mengajarkan tentang syariah. Syariah merupakan ajaran Allah yang bersifat praktis dan harus menjadi penolong hidup dan harus menjadi pedoman hidup baik dalam hubungan seseorang dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, alam semesta, dan kehidupan itu sendiri. Ajaran-ajaran praktis itu disebut dengan syariah. Syariah merupakan penjelasan Allah dan Rasul-Nya tentang apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat oleh manusia dalam hidupnya. Hukum-hukum syariah meliputi ibadah seperti bersuci, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, masalah muamalah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, perdagangan. Yang ketiga, urusan keluarga seperti nikah, cerai, warisan, dan lain-lain. Yang keempat, masalah hukum, baik perdata maupun pidana. Yang kelima, politik dan hubungan internasional. Yang ketiga, masalah akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab diambil dari kata khuluq, artinya cermin batin seseorang. Akhlak mulia adalah sifat-sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seperti jujur, amanah, sabar, dan lain-lainnya.
Sebaliknya, akhlak tercela merupakan sifat buruk yang harus dijauhi oleh seorang muslim seperti dusta, khianat, sombong, dan lain-lain. Baiklah, Anda semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan materi pagi pertemuan pertama. Selanjutnya, ini ada tugas yang Anda harus kerjakan. Dikerjakan di buku PAI. Nanti dikumpul ketika LKPD. Soal yang pertama, jelaskan pengertian dalam arti umum dan dalam arti khusus. Jelaskan pengertian Islam dalam arti umum dan dalam arti khusus. Yang kedua, jelaskan bagian-bagian ajaran Islam. Yang ketiga, tuliskan dalil tentang bahwa semua nabi mengajarkan tauhid. Mungkin itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.